Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhdari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man tallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khaza'inallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal muhtaramin, para guru-guru kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita doakan semoga diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam membimbing kita semua. DKM Masjid Raya Jatimulya beserta seluruh jajaran pengurusnya, kita doain juga semoga Allah berikan suatu kekuatan zahir dan batin, diberikan oleh Allah istiqomah untuk menjaga kemakmuran Masjid Raya Jatimulya ini. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini Allah masih berikan kekuatan iman, Islam, ihsan, diberikan kekuatan istiqomah, bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan zikrullah wa ya'takifuna fi hadzal masjid, seraya kita beriktikaf di masjid raya dengan thalabul ilmi dan silaturahim. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembahasan kita berlanjut tentang salatul kusuf. Salat kusuf artinya adalah salat gerhana. Salat kusuf adalah merupakan solat yang dikenal dengan zata sababin. Solat mempunyai sebab terjadinya gerhana baru disunahkan untuk melaksanakan solat. Jadi kalau tidak ada gerhana tidak dianjurkan untuk melaksanakan solat tersebut. Ada lagi solat-solat yang dikenal zata sababin, seperti solat kita masuk masjid. Sebab masuk masjid kita disunahkan untuk solat tahiyatul masjid. Kemudian ada juga solat zata sababin, seperti kita melaksanakan solat syukril wudu. Solat syukril wudu juga dianjurkan adalah ba'dal wudu. Pun solat yang mempunyai sabab adalah, tapi ini dengan hukum fardu kifayah, adalah solatul janazah. Sabab ada janazah dianjurkan kita solat, tapi kalau solat janazah dengan hukumnya adalah fardu kifayah. Untuk solat gerhana hukumnya adalah sunnah. Solat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Solat syukril wudu adalah hukumnya sunnah. Hadis yang pertama tentang solat gerhana, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala in kashafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahimu fa qala an-nas in kashafatis syamsu limauti Ibrahim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kashifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuha fadhuhumallahu wa sallu hatta yang kashifa.
muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Syu'bah bin Mughirah radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari terjadi satu musibah yang menimpa kepada baginda Nabi Muhammad. Apa itu musibah? Beliau mempunyai seorang putra yang bernama Sayyid Ibrahim. Kemudian Sayyid Ibrahim itu wafat pada saat itu. Kemudian ketika terjadi wafatnya Sayyid Ibrahim, bersamaan itu terjadilah gerhana matahari. Jadi pas terjadi wafatnya Sayyid Ibrahim itu terjadi gerhana matahari. Ketika terjadi inkasyafatis syamsu, semua orang mempunyai asumsi, mempunyai satu pendapat, pemahaman bahwa anggapan umat manusia pada zaman itu juga, zaman Nabi, menganggap bahwa wafatnya Sayyid Ibrahim itu, jadi sabab wafatnya Sayyid Ibrahim itu terjadi sebuah gerhana. Jadi ini adalah Allah telah menguji kepada Nabi Muhammad, sang putra beliau wafat. Kemudian pas wafatnya beliau, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan tanda kebesarannya, yaitu dengan terjadinya yaitu gerhana matahari. Umat manusia punya asumsi dihubungkan antara musibah yang menimpa kepada Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa alam yang Allah kehendaki, yaitu terjadinya gerhana matahari itu. Sehingga semua menyatakan, oh ini gerhana adalah sababiyah wafatnya Sayyid Ibrahim putranya Nabi Muhammad. Ini gerhana adalah sebuah pertanda rasa dukanya Nabi Muhammad SAW dengan musibah yang menimpa pada beliau. Ketika semua masyarakat memperjuangkan tentang peristiwa yang namanya gerhana itu dihubungkan dengan kewafatannya Sayyid Ibrahim, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memberikan jawaban. Waqala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Nabi Muhammad langsung menyampaikan nasihat, bimbingan kepada masyarakat, memberitahu tentang kabar terjadinya antara peristiwa wafatnya Sayyid Ibrahim dengan peristiwa yang namanya gerhana itu. Ungkapan Nabi, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan rembulan, itu ayatani, tanda-tanda kebesaran Allah, ayatani min ayatillah, tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah, la yang kasyifani bimauti ahadin. Kata Nabi, ini yang namanya matahari dan rembulan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Semua akan bergerak, berfungsi itu sesuai dengan kudrah dan iradahnya Allah. Sesungguhnya matahari dan rembulan tanda-tanda kebesaran Allah, maka tidaklah terjadi gerhana terhadap matahari ataupun gerhana terhadap rembulan limauti ahadin, dengan wafatnya seseorang. Jadi Allah melarang menghubungkan antara peristiwa terjadinya rembulan itu dengan takdir kewafatannya Sayyid Ibrahim, putranya beliau. Jadi bukan karena wafatnya Sayyid Ibrahim kemudian terjadi gerhana itu, kemudian wala li hayatih, tidak juga dengan kelahiran seseorang. Jadi ini murni Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan terjadinya gerhana matahari faid. Fa idza ra'aitumuhuma, maka kalian semua wahai umatku, sahabatku di masa lalu itu, kalau kalian melihat, mengetahui peristiwa tanda-tanda kebesaran Allah, terjadi gerhana terhadap matahari ataupun gerhana terhadap rembulan, maka perintah Nabi, fatullah, banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasallu, dan laksanakan sholat sunnah yang dikenal sholat sunnah gerhana, hatta tangkashifa,
sehingga kembali lagi normal, yaitu antara rembulan ataupun matahari yang terjadi gerhana. Jadi dengan pemahaman ini hadirin, bahwa yang namanya gerhana itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan dalam sekejap, Allah berkuasa menunjukkan dengan cahaya matahari yang sempurna yang bisa diambil intifa oleh umat manusia di alam jagat raya ini. Pun juga Allah berkuasa untuk memberikan cahaya yang sempurna kepada rembulan yang selalu dinikmati oleh kita sebagai umat manusia. Namun dalam sekejap pun Allah berkuasa untuk menutup cahaya rembulan ataupun matahari dengan sempurna, bahkan sedikit pun tidak tampak dari cahaya matahari dan rembulan itu. Ini yang harus difahami oleh kita untuk dijadikan sebagai pelajaran agar kita semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi gejolak, yaitu Allah tunjukkan yang namanya gerhana rembulan atau matahari, perintahnya Allah fat'u, diminta untuk banyak berdoa, banyak istighfar, banyak kita bertobat, banyak kita memuji pada Allah, wa yatasaddaq, dan banyaklah bersedekah. Karena terjadi hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amar kepada umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa ini pernah diberikan amar, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Jadi pendosa-pendosa, pelaku-pelaku pendosa kemaksiatan di zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa ini ketika diperintah oleh Allah bertobat, tobatnya adalah faqtulu anfusakum, disuruh membunuh dirinya sendiri. Ini syariat zaman dulu, zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah telah memberikan amar, yakni diperintahkan untuk mereka bertobat dengan membunuh diri mereka sendiri, bagaimana proses cara untuk terjadi agar saling bunuh-membunuh di antara mereka sendiri? Ternyata Allah berikan sebuah fasilitas. Ini tidak terjadi sebuah gerhana seperti yang diceritakan pada hadis ini. Tidak terjadi gerhana rembulan, tidak terjadi dengan gerhana matahari. Tapi Allah takdirkan, Allah tentukan ketika terjadi malam hari tiba, kemudian terus malam itu terjadi, kemudian tidak terbit lagi mataharinya, ditutup oleh Allah, tidak terbit lagi. Kemudian menjadilah sebuah kegelapan dalam waktu 24 jam. Di saat dalam kegelapan 24 jam ini, semua orang dalam kebingungan, ketakutan, tanpa disadari mereka semua udah menganggap mungkin kalau bahasa umat Islam sudah terjadi kiamat. Mereka dalam kebingungan itu tiba-tiba saling membunuh, saling injak-menginjak, saling tabrak-ketabrak. Kemudian mereka melarikan diri, kemudian ternyata terjebur kepada sungai, ke tempat-tempat itu, sampai pada akhirnya setelah 24 jam itu Allah kembalikan lagi matahari bercahaya dengan sempurna. Mereka banyak yang telah terbunuh. Maka yang terbunuh mereka diterima taubatnya, kemudian yang masih hidup juga diterima taubatnya oleh Allah. Itu sarana yang pernah diberikan oleh Allah untuk mereka bertobat. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad SAW tidak diberikan syariat sebagaimana umat Nabi Musa. Kita diperintahkan untuk taubat dengan taubatan nasuha, yastaghfirunallah, mohon ampunan kepada Allah. Jikalau kita pelaku dosa, syarat sahnya taubat nasuha adalah yakla anid dzunub, memutuskan perbuatan dosa itu, berhenti, jangan sampai terulang kembali. Kemudian setelah memutuskan, yaitu yang damu atau nadimun, dia adalah nyesal, tidak mengulang kembali di dalam perbuatan dosa tersebut. Itu kemuliaan, keagungan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi riwayatin lil Bukhari hatta tanjiya. Jadi yang namanya sholat sunnah gerhana itu mulai matahari atau rumulan mulai sedikit-sedikit tertutup tentang gerhana itu, mulai kita disunahkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian nanti sholat itu dilaksanakan waktunya sampai habis, artinya sampai matahari kembali sempurna bercahaya, rembulan sempurna bercahaya. Walil Bukhari min hadisin Abi Bakrah radhiyallahu taala, fasallu, maka salatlah dengan salat gerhana, wad'u, dan berdoalah kepada Allah, hatta yang kasyifa, sehingga kembali lagi normal, ma bikum, sesuatu yang ada di depan kalian. Artinya apa? Sehingga terbuka kembali, normal kembali, sempurna kembali, yaitu gerhana matahari itu bisa hilang kembali ataupun posisinya matahari dan rembulan kembali normal. Syarah dari hadis tersebut, waqa'a fi zamanir Rasul alaihi salam kusufun, waqa'al yaum alladzi mata fihi Ibrahim bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aska assalam. Terjadi gerhana itu adalah pada saat terjadinya Nabi Muhammad mendapatkan musibah, yaitu sang putra beliau wafat. Kapan itu terjadi hadirin? Wa kana dzalika fis sanatil asyirah minal hijrah, yaitu pada tahun yang ke-10 dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi dengan sebutan terjadi gerhana matahari bersamaan dengan wafatnya Sayyid Ibrahim. Kemudian makna lafzi al-kusyuf. Apa sih yang disebut kusyuf? Kusyuf lugatan at-taghyir ila sawadin, wasta'mal al-fuha li kusyufi syamsi wa kusyufil qamar. Kusyuf itu adalah sesuatu yang menjadikan terjadi perubahan kepada matahari ataupun rembulan, dan perubahannya itu ila sawadin, kepada suatu warna yang hitam. Jadi ketika matahari bercahaya dengan terang, ketika terjadi gerhana yang tampak secara mata zahir, maka ketika gerhana itu mulai masuk ke dalam matahari itu menutup sedikit-sedikit, dengan suasana warna yang didapat oleh pandangan zahir kita adalah warna aswad, warna hitam. Jadi menutup sedikit-sedikit sampai plek nanti hilang. Seperti malam Selasa yang lalu ya. Malam Selasa yang lalu itu terjadi gerhana rembulan total ya, tertutup habis. Waktu saya berjalan dari rumah menuju satu masjid untuk memimpin sholat gerhana, itu sudah mulai sedikit terus berangsur-angsur tertutup sampai habis sama sekali. Maka istilah dalam ilmu fikih, Rasul mengajarkan bahwa gerhana ini adalah sesuatu ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan tertutupnya matahari ataupun rembulan dengan warna aswad. Kemudian warnanya adalah gelap. Inkasyafati syamsu iswaddat wa dhahabat si'ahuha. Kalau disebut inkasyafati syamsu, menjadi hitamlah warna matahari itu. Inkasyafatil kusyuf, inkasyafatil syamsu wal qamaru, maka menjadi hitamlah yang namanya matahari dan rembulan. Tertutup sesuatu makhluk ciptaan Allah yang menjadikan hilangnya cahaya dari rembulan itu ataupun cahaya dari yang namanya matahari tersebut. Itu yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian idza kanu ya'taqiduna asamsa wal qamara la tankashifani illa limauti azimin wa qawli la hayatihi ziyadatun fil ibadah. Wa illam tad'u dzalika li bayanin anna hadzal qaul kama la yuqalu inda husulil maut la yuqalu inda husulil hayat. Fatullah wa sallu. Hadzal lafdhu Muslim, diperintahkan kita untuk banyak-banyak untuk berdoa kepada Allah. Bisa dengan banyaknya kita beristighfar,
mohon ampunan Allah. Kemudian banyak kita bertasbih untuk selalu memuji kepada Allah. Ya. Kenapa hadirin? Kalau kita lihat dalam ayat-ayat Quran, nanti peristiwa-peristiwa kiamat yang bakal terjadi di antaranya adalah ya seperti itu. Ketika matahari Allah terbitkan dari barat, kemudian nanti yang namanya bintang-bintang berjatuhan ke muka bumi ini. Ini kan peristiwa-peristiwa alam yang Allah tunjukkan di hadapan kita sebagai tanda-tanda kebesaran. Lah, salah satu peristiwa yang harus kita fahami ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala adalah peristiwa terjadinya gerhana. Jadi dalam sekejap Allah untuk menutup matahari tanpa ada sinarnya sedikit pun Allah berkuasa. Kemudian dalam sekejap Allah mengembalikan lagi dengan kecepatan itu. Dalam hitungan waktu detik atau menit normal kembali cahaya dengan sempurna. Allah berkuasa. Begitupun peristiwa ini bisa terjadi kepada rembulan. Maka yang harus difahami oleh kita, semua alam yang terjadi di dalam kehidupan ini yang kita nikmati, silih bergantinya siang dan malam, semua adalah dalam aturan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulijul laili fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Di dalam Quran surat Yasin yang sering kita baca, tapi sekarang kita kadang kurang untuk mempelajari, untuk menghayati dari makna ayat itu. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika takdirul azizil alim. Wasyamsu, dan matahari, tajri, dia akan berjalan, li mustaqarril laha, di porosnya matahari itu sendiri. Kemudian matahari berjalan di porosnya, ada jalur yang telah ditentukan oleh Allah, sehingga dengan jalur itu menjadikan asbab kita dapatin itu malam, kita dapatin itu siang. Bisa silih berganti karena dengan perjalanan matahari itu sendiri. Kemudian yang paling harus menjadikan kekuatan di dalam hati kita adalah zalika takdirun azizil alim. Peristiwa dengan perjalanan matahari berputar di porosnya, rembulan berputar di porosnya, kemudian bintang-bintang itu sendiri, bahkan benda-benda luar angkasa, galaksi-galaksi, semua berjalan sesuai dengan ketentuan takdirun azizil alim. Sehingga ketika itu berjalan sesuai dengan aturan Allah, yang dikehendaki oleh Allah, yang diatur oleh Allah, tidak terjadi sebuah tabrakan di antara satu benda ke benda yang lain itu, sehingga bisa terjadi indahnya silih berganti, sehingga menjadi manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita umat yang berada di alam dunia ini. Kemudian yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kita berdoa ataupun kita memuji kepada Allah saat kita kumpul untuk melaksanakan sholat gerhana, bisa kita iringi dengan banyak-banyak berzikir, dengan zikir kalimat thayyibah diperkenankan, kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kemarin waktu kita mengikuti kajian Maulid Nabi di sini, Ustaz Dery memberikan satu gambaran kalimat ini, kalimat iman ini, kalimat yang paling istimewa. Jadi umat yang telah diberikan kalimat tauhid inilah umat yang paling istimewa. Tidak ada kekayaan, keberuntungan yang paling menguntungkan untuk bisa menyelamatkan umat manusia kecuali satu, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bahkan itu diungkapkan oleh Nabi dan Nabinya kepada sahabat. Sahabat ini imannya sudah jangan diragukan, hadirin, ya. Ada satu ungkapan ulama, seandainya umat ini punya iman kayak kita ini dikumpulin semua,
Imannya orang semua kita dikumpulin, kemudian ditaruh di dalam satu tempat untuk ditimbang. Kemudian imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditaruh di sebelahnya, maka iman kita semua yang telah dikumpulkan itu ditimbang dengan bobot keimanannya Sayyidina Abu Bakar, maka asqalu min imani Abu Bakrin, itu akan lebih berat bobot imannya Abu Bakar daripada iman kita semua umat manusia dikumpulkan. Maka yang Allah memberikan seruan di surat Baqarah, kita ini disuruh beriman seperti imannya mereka. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Imanlah kalian semua seperti imannya mereka. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Dengan banyak kita berzikir, dan itu yang Nabi Muhammad, jaddidu imanakum. Orang sudah kayak begitu suruh memperbarui imannya. Maka kita punya amaliyah, dan saya ini punya ilmu dari abah saya sendiri. Dulu abah saya setiap mau ngaji mesti diawali dengan zikir kalimatut thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Misi dan visi tujuannya adalah mengamalkan amaliyah Nabi untuk memperbarui iman kita semua dengan memperbanyak-banyak bikasrati qauli la ilaha illallah, diperbanyak dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Atau kita untuk menantikan pelaksanaan sholat gerhana dengan banyak mengucap kalimatut tasbih. Di dalam kalimatut tasbih nanti juga ada kalimat la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Semalam yang itu, yang malam Selasa juga begitu. Ketika saya belum sampai, saya sudah bilang yang sudah sampai, kemudian lekas sholat yang dikenal dengan tahiyatul masjid, syukril wudu, kemudian seraya menunggu jamaah serama bersama-sama mengucap kalimatut tasbih sampai kita datang, kemudian kita melaksanakan sholat yang dikenal sholat gerhana. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusufi bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajdatin. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat gerhana itu, yakni gerhana matahari dilaksanakan bil jamaah, kemudian dilaksanakannya dengan 2 rakaat. Di dalam per rakaatnya itu dengan melaksanakan yakni 2 kali qiraah, berarti 2 kali ruku. Jadi pelaksanaan sholatnya adalah 2 rakaat, kemudian dengan 2 kali qiraah sekaligus 2 kali ruku. Jadi kalau umumnya kita sholat hadirin ruku 1 kali, kemudian ini sholat gerhana dianjurkan oleh Nabi dengan pelaksanaan 2 ruku. Kemudian qiraahnya yutawil, qiraahnya adalah diperpanjang. Kemudian kalau sekarang dengan kita bisa mengikuti bagian orang-orang yang selalu melihat tentang keberadaan alam, orang-orang astronomi, kita bisa melihat bagaimana kira-kira kadar waktu terjadinya gerhana. Kalau misalnya gerhana itu terjadi dengan durasi waktunya 1 jam, kita usahakan bisa mengambil kesempurnaan dengan cara melaksanakan sholatnya dengan setengah jam, kita jadikan sholat untuk 15 menit untuk rakaat pertama, kemudian 15 menit untuk rakaat yang kedua. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sunnah untuk berkhutbah. Sunnah disunahkan untuk berkhutbah sebagaimana khutbah yang bisa dilaksanakan di hari Jumat ataupun di dalam sholat Idul Adha, Idul Fitri. Cuman bedanya di dalam pelaksanaan khutbah ini tidak dianjurkan seperti lazimnya dalam sholat Idul Fitri ada takbir 7 atau tidak.
Itu tidak dianjurkan. Kemudian hadis berikutnya tentang pelaksanaan sholat gerhana. In kasyafitu syamsu ala ahdi Rasulillah fasalla falamma faqama qiyamani tawilani nahwa min suratil Baqarah. Ini yang pernah diungkapkan, sahabat menyatakan bahwa Nabi Muhammad melaksanakan sholat gerhana itu di dalam qiraahnya itu surat Baqarah habis. Berarti 3 juz ya. Nanti kalau dilaksanain di Masjid Raya bisa ambruk semua kita, nggak bakalan kuat berdiri ya, 3 juz lebih untuk membaca surahnya. Dan itu hadirin, kalau kita pelajari yang semacam itu, betapa kuatnya fisiknya para sahabat di masa lalu, berkata begitu cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pembuktiannya ada biqiraatil Quran, kemudian imamnya membaca, makmumnya mendengarkan, dan dia mendengarkan dengan nikmatnya sampai ya habis surat Baqarah. Nabi pun pernah melaksanakan sholat sunnah yang di belakangnya ada Al-Imam Ibnu Abbas, itu juga surat Baqarah habis. Dia dengan setia tanpa ada yang namanya keluh kesah, karena bisa menikmati hadirin. Jadi kita itu kenapa sih kadang-kadang sholat rada panjang kemudian gelisah? Karena kita belum bisa menikmati. Zikir kepada Allah untuk membawa nikmat itu belum. Mendengar Quran dibaca kemudian menjadikan kita bertambah nilai keimanannya juga belum. Sehingga apa? Menjadikan asbab itu tidak tahannya di dalam kita untuk ibadah agak lamaan. Padahal suatu ketika hadirin, kita bisa terjadi misalnya apa? Duduk begitu lama dan itu tidak terasa lamanya. Kenapa? Kita menikmati. Apa itu? Contohnya orang yang hobi nonton bola. Hobi nonton bola itu kan lama itu Pak bola. Tapi kayaknya betah aja itu. Nggak ada keluh kesah itu, nggak ada keluh kesah. Nggak ada ngerasa capek. Kemudian bahkan dia punya ikhtiar yang hebat itu ya. Kalau rada ngantuk cepet-cepet bikin kopi yang kental itu. Biar ngantuknya hilang. Loh kenapa itu bisa terjadi? Li'annahu yuhib, karena dia senang, cinta. Kalau orang itu sudah cinta ya, sesuatu apal perbuatan, pekerjaan itu yang namanya lama itu jadi singkat sedikit. Kalau rasanya nikmat, kok sudah selesai ya. Kemarin misalnya pas Maulid, kita enak dengerin guru menyampaikan dakwahnya Ustaz Dery, itu mungkin lama jadinya singkat karena kita menikmati. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak bisa menikmati, sebentar anggapannya lama sekali ya. Maka sampai surat Baqarah habis. Kemudian summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuknya dengan rukuk yang panjang. Summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamul awal. Jadi rakaat yang pertama itu berdirinya bagaikan surat Al-Baqarah habis, kemudian rukuknya juga nggak beda jauh, kemudian ketika rakaat yang kedua maka mulai dikurangi, kemudian dikurangi dan dikurangi. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya referensikan juga di dalam kitab lain, ada di dalam kitab fikih, kitab Aham, itu memberikan coba untuk standari kita. Standar kita kalau bisa, kita umpama suatu saat mendapatkan amanat, yaitu memimpin sholat gerhana dengan ngambil adalah dengan 2 rakaat dengan 2 ruku. Itu seperti ini gambarannya. Jadi rakaat yang pertama, bacaan yang pertama, usahakan ukuran minimal nih, ukuran diukur dengan ukuran kita ini. Ulama-ulama kita mengukur dengan kemampuan kita. Itu rakaat pertama 100 ayat. 100 ayat. Kalau surat Yasin belum 100 ya. Baru 83. Kira-kira sanggup Pak dibaca Yasin rakaat pertama tuh. Jadi rakaat pertama, bacaan yang pertama surat Yasin ya.
100 ayat itu dianjurkan. Pertama 100 ayat, kemudian nanti habis baca 100 ayat kan kita rukuk nih, habis rukuk kemudian kita bangun lagi nih. Lah bangun lagi ini merupakan qiraah yang kedua, jadi belum i'tidal. Rakaat yang kedua ya bangun lagi itu bacanya dikurangin. Kalau yang tadi itu 100 masa bisa dikurangin 20 misalnya jadi 80 ayat. Itu jadi nanti dalam rakaat pertama itu pembacaan surahnya digabungkan menjadi 180 ayat. Itu kalau diukur untuk ukuran-ukuran kita. Kemudian nanti masuk rakaat kedua diturunin lagi. Yang tadinya adalah 80 nanti bisa dikurangin lagi menjadi 70 atau 60, nanti terakhirnya adalah 50 ayat. Itu anjuran untuk hukum sunnah saja di dalam pelaksanaan sholat gerhana. Kemudian kesimpulan daripada sholat gerhana itu, ulama memberikan kesimpulan-kesimpulan, diberikan satu kebebasan di dalam melaksanakan sholat gerhana dengan beberapa macam kesimpulan dalam beberapa hadis. Yang pertama, sholatul kusyufi rakaataini ka sholatis sunnah. Yang pertama, diperkenankan kita sholat gerhana itu tidak bikin repot, memudahkan kepada umat dan masyarakat, yaitu sholatnya seperti biasa. Tinggal niatnya aja, usolli sunnatan li khusyufis syamsi atau li khusyufil qamari rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Disunnahkan ketika terjadi gerhana matahari ataupun rembulan untuk melaksanakan sholat sunnah, cara sholatnya seperti biasa hadirin. Jadi rukuk 1, bacaan 1, sujud 2 seperti biasa sholat sunnah yang lain. Itu yang paling gampang, paling memudahkan kepada umat. Yang kedua, diperkenankan sholat sunnah gerhana seperti tadi yang dibacakan dalam satu hadis, yaitu seperti yang Rasulullah katakan adalah setiap satu rakaat dengan qiyamani wa ruku'ani, yaitu yang kedua adalah dengan niat sholat gerhana, niatnya sama, usolli sunnatan li khusyufil qamar atau li khusyufis syamsi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Tapi pelaksanaannya rukuknya 2 kali, qiraahnya 2 kali. Jadi rukuk dan qiraah yang akan dilakukan dengan 2 kali itu tidak masuk dalam kategori niat. Jadi niatnya kita nggak bikin susah, usolli sunnatan li khusyufil qamari wa ruku'ani wa qiraatani, nggak ada sebutan itu. Tetap rakaataini, tapi rukuknya jadi 2, qiraahnya jadi 2. Maka nanti rukuk dan qiraah yang akan dilaksanakan 2 itu paling tidak panitia ataupun sang imam sendiri memberikan himbauan kepada masyarakat. Kita akan laksanakan sholat gerhana matahari atau rembulan, insya Allah kita akan ittiba kepada Nabi melaksanakan 2 qiraah dan 2 rukuk. Itu nomor 2. Kemudian nomor 3, bisa dilaksanakan dengan 3 rukuk 3 qiraah. Jadi bolak-balik Pak, rukuk lagi, baca lagi, rukuk lagi, baca lagi, rukuk lagi, baru i'tidal, kemudian baru sujud. Jadi sujudnya tetap 2. Ini yang berubah rukuknya terus, rukuk qiraah, rukuk berubah. Jadi qiraah 1, rukuk 1, qiraah 2, rukuk 2, qiraah 3, rukuk 3, sampai qiraah 4, rukuk 4, yang paling banyak adalah qiraah 5, rukuk 5. Itu di dalam kaifiyah pelaksanaan sholat gerhana. Dan kita lihat dalam beberapa referensi hadis, Rasulullah melaksanakan sholat gerhana ini antara gerhana rembulan ataupun gerhana matahari, qiraatuhu bil jahr, qiraahnya dengan dibaca keras, selama itu terjadi bil jamaati, dengan dilaksanakan dengan jamaah. Kemudian disunahkan untuk melaksanakan khutbah ba'da
sholat gerhana. Umpama hadirin, kita melaksanakan sholat gerhana ini di satu musola atau masjid, ternyata tidak ada yang bisa untuk melaksanakan khutbah, misalnya tanpa menggunakan khutbah, gimana hukumnya? Diperbolehkan. Sholat sunnahnya saja, tidak usah melaksanakan khutbah. Sama dengan pelaksanaan Idul Fitri juga. Seumpama bapak satu keluarga di dalam perjalanan pulang ingin melaksanakan sholat Idul Fitri di kampung halaman, menurut prediksi waktu yang kita pikirkan itu bisa sampai rumah subuh misalnya. Ternyata ditakdirkan ada satu peristiwa terjadi kemacetan dan lain sebagainya, nyampe udah jam 8 siang. Berarti bapak udah lewat tuh sholat Idul Fitri berjamaah di masjid ataupun di musola au fil midan atau di lapangan. Terus gimana? Bapak bisa melaksanakan sendiri sholat Idul Fitri di rumah bersama dengan keluarga bapak. Kalau memang bisa untuk khutbah ya disunahkan khutbah walaupun singkat, kalau tidak bisa cukup dengan sholat Idul Fitri aja. Sholat Idul Fitri waktu yang telah ditentukan syariat mulai kapan? Mulai masuknya tanggal 1, yaitu tanggal 1 bulan Syawal, kemudian sampai nanti waktu zuhur hadirin. Jadi kalau jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 masih bisa kita sholat Idul Fitri sendiri gitu. Jadi bukan kemudian ketika sudah lewat kita terus gak sholat Idul Fitri, ya kita gak jalanin sunnah gitu. Jadi umpama tanpa khutbah juga diperkenankan. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini sekilas syariat tentang apa yang telah dicontohkan Nabi di dalam melaksanakan, yaitu sholat sunnah gerhana matahari atau rembulan. Ini kata harus perhatikan, di mana-mana diusahakan untuk dihidupkan ihya sunnati Nabi, untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang di kita kurang Pak. Jadi di ahli sunnah wal jamaah kita ini kurang perhatian tentang sholat-sholat sunnah yang semacam ini. Justru di sebagian dari umat Islam yang lain, organisasi Islam yang lain, itu perhatian sekali tentang sholat-sholat sunnah. Kita harus selalu perhatikan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad, apapun bentuknya kita selalu usahakan untuk dipraktikkan. Kita hidupkan sunnah itu, karena dengan menghidupkan sunnah itu menghidupkan syariat Nabi, meneruskan perjuangan dakwahnya Nabi, dan Nabi memberikan janji kepada kita, siapa menghidupin sunnah akan bersama Nabi Muhammad SAW besok ke dalam surganya Nabi Muhammad SAW.